Tiga, bolehkah kita mengupah tukang jagal? Wah, ini nyindir saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab tentang hewan kurban. Dan insya Allah sebentar lagi kan Lebaran Haji atau Idul Adha. Ada baiknya kita mengupgrade ilmu kita. Insya Allah yuk kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang lebih afdal, kurban kambing 1 ekor 1 orang atau sapi 1 ekor 7 orang? Jadi pertanyaannya, mana yang lebih afdal, kurban kambing 1 orang 1 ekor atau kurban sapi 1 ekor sapi 7 orang? Ini pertanyaan dari PLN. Sudah dikirim ke saya. Ini yang saya baca. Mana yang lebih afdal? Jawabannya mana yang lebih banyak dagingnya itu lebih afdal. Jadi menurut Ustaz Abdul Somad, jawaban yang paling afdal adalah mana yang lebih banyak dagingnya, itu yang paling afdal. Kalau kambing sama sapi mana lebih afdal? Kalau kambingnya 1 ekor 200 kilo lebih afdal daripada sapi yang kurus macam anak sapi. Kalau sapinya sapi limosin 1 ton, itu lebih afdal daripada kambing kacang, kambing kampung, kambing kurus. Jadi mana yang lebih banyak dagingnya, itu Ya, lebih Ustaz. afdal. Itu makanya berkurban kambing jantan dengan sapi jantan lebih afdal daripada kambing betina dan sapi betina. Setelah diteliti, pertama kalau sapi betina yang dipotong itu terputus nanti keturunannya. Karena sapi jantan itu tak perlu banyak-banyak, itu makanya perlu dipotong. Sapi betina dibiarkan banyak biar supaya berkembang biak. Ini hukum boleh berkurban sapi betina, boleh. Karena dari beberapa masjid tak mau motong sapi betina, akhirnya harga sapi jantan melambung tinggi. Padahal masalah afdal tak afdal, mana yang paling enak dagingnya, itu yang afdal. 2. Jadi pertanyaannya tadi adalah mana yang lebih afdal antara hewan kurban 1 ekor kambing dengan 1 orang, lalu dibandingkan dengan 7 orang dengan 1 ekor sapi. Nah, jawaban Ustadz bukan karena posisi esensinya bukan hewan kurbannya, tapi lebih ke esensi nilainya, yaitu siapa yang paling banyak dagingnya, itu yang terbaik. Jika kambingnya lebih besar, daging kambing itu lebih besar daripada daging sapinya, maka lebih afdal kambingnya. Dan apabila daging sapi lebih banyak dibanding dengan daging kambingnya, maka daging sapi ini adalah yang terbaik. Insyaallah ya, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apa hukum orang yang suka mengkafirkan orang lain? Apa hukum orang yang suka mengkafirkan orang lain? Mengkafirkan pegawai PLN karena mati lampu. Saat sedang makan berbuka puasa, mati lampu, lalu dia katakan kafir orang PLN. Kalau ada orang Islam mengkafirkan orang lain, ternyata orang itu tidak kafir, maka dialah yang kafir. Seperti itu. Man kafara musliman, siapa yang mengkafirkan orang Islam. Hati-hati mengucapkan kata kafir. Ini pelajaran yang harus kita renungkan, teman-teman. Ternyata
orang itu tidak kafir, maka kekafiran itu berbalik pada dirinya sendiri. Nah, kalau marah jangan sampai kafir. Kalaupun marah betul sedang menyuap mati lampu, kantui. Nah, sekedar kentut aja kan, tak sampai kafir. Oleh sebab itu maka kita perlu tabayun, klarifikasi kenapa sampai padam. Rupanya air, dulu saya termasuk yang marah, tapi saya tanya orang kenapa sampai padam. Ini air Pak Ustadz turun curah hujan, jadi terjadi penurunan permukaan air di danau, maka kincir air tak bisa memutar, turbin tak berputar, berkurang daya. Jadi kita bagi-bagi. Siapa pula mau menyusahkan orang lain? Oh begitu. 3. Bolehkah kita mengupah tukang jagal? Wah, ini nyindir saya ini. Jadi Bapak Ibu yang Bolehkah kebetulan kita nanti menjadi mengupah tukang panitia jagal? atau ketua masjid, ada yang diupah, ada yang diberi hadiah. Tukang potong Ada yang diupah dan ada yang diberi hadiah. itu memang diupah. Tukang potong sama tukang kulit itu memang diupah. Berapa Bapak kami upah per kepala? Kata dia, tak usah lah, tak usah. Itu kalau kata dia tak usah, pisaunya begini, itu basa-basi. Tak usah lah Pak, kata dia, tak usah lah. Jangan dibiarkan basa-basi dia. Tidak boleh menjadikan daging, tulang, kepala sebagai upah. Ya. Tak boleh. Tidak boleh menjadikan Dia tulang daging kepala menjadi upah. Makanya akad membayar Diupah harus kurban menggunakan uang. ini 2,5 Kasih duit. juta untuk kurban dan biaya operasional tunai. Begitu akadnya. Oke. Karena biaya operasional Jadi, di situ sapinya dibawa dari Sumatera Barat. Kan akadnya nginap misalnya dulu 2,5 2 malam juta baru dipotong. langsung biaya operasional. Menjaganya siapa? Oke. Bawakan rumputnya siapa? Menyenter malam-malam takut dicuri maling siapa? Tukang potong dengan tukang kulit itu mesti diupah. Kalau standar di Pekanbaru Tukang potong, 50.000 tukang per kulit kepala, diupah. kasih dia 50. Adapun yang panitia ramai-ramai itu tidak perlu diupah tapi cukup hadiah. Hadiahnya apa? Misalnya masyarakat panitia satu kupon, ramai-ramai yang itu dia 2 cukup kupon. diupah. Itu namanya hadiah. Apa beda hadiah sama upah? Hadiah dapat alhamdulillah, tak dapat tak masalah. Itu hadiah. Kalau upah dapat alhamdulillah, kalau tak dapat naik golok. Itu namanya upah. Jadi tukang potong dengan tukang kulit mesti diupah karena itu pekerjaan dia. 3. 4. Bolehkah pelaksanaan kurban nih? Apakah pelaksanaan kurban ini juga disyariatkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaannya, apakah pelaksanaan kurban ini pernah disyariatkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW? Yuk kita dengarkan. Qurbana fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ingatlah ketika 2 anak Adam berkurban. Kurban yang satu diterima dan kurban yang satu lagi tidak diterima. Berkatalah kurban yang tak diterima kepada yang diterima, kenapa kurbanmu diterima Allah? Kata yang diterima kurban Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kurban hanya diterima bagi orang yang bertakwa. Jadi cerita masalah kurban anak Nabi Adam
Qabil dan Habil sudah disuruh berkurban, tapi syariat kesempurnaan kurban apa ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni azba'uka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Kata anaknya Ismail menjawab, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah, insyaallahu minas sabirin, insyaallah aku sabar. Maka dibawanya lah anaknya itu ke tempat penyembelihan. Tempat penyembelihan itu sekarang diberi tugu warna putih, tiang pakai kubah kecil, di bawah istana, di atas bukit, di samping melontar jumroh Aqobah. Tengok ke atas, nampak. Mudah-mudahan nanti berangkat umroh bisa melihat itu. Amin. Amin. Ketika mau disembelih anak, fafadainahu bidzibhin azim, kami tebus anaknya itu dengan sembelihan seekor kambing domba yang besar. Allah tidak minta anak kita, Allah tak minta anak kesayangan kita seperti diminta Allah kepada Ibrahim, tapi yang diminta Allah hanya kambing kita. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa bukan anak kita Pak Ustaz? Kambing aja payah keluar, apalagi anak kau. 5. Kapan sebaiknya pembagian daging kurban dilaksanakan? Habis sholat paling afdol tanggal 10. Habis sholat paling afdol tanggal 10. Tanggal 11 mau berkurban, bagus. Tanggal boleh 12 tanggal 11 masih ada duit, oke. Tanggal 13 4 hari sampai 14 terakhir menjelang azan 10, 11, 12, 13. Habis asar sebelum tenggelam matahari. Begitu azan maghrib tanggal 13 sore, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datanglah seorang bapak. Ini 2,5 juta, kau makanlah duit kau tuh. Tak ada gunanya lagi. Tahun depan ya kalau sampai hari kurban. 6. Bolehkah kita berkurban atas nama orang lain seperti orang tua kita misalnya? Kalau bapak ibunya masih hidup, bagus. Ayah, emak, tahun ini tak usah berkurban, pakai duit saya. Tak tahu kalian aku nih pegawai PLN yang paling kaya raya, ha? Kalau mau menunjukkan kaya kita bukan dengan mobil yang mewah, bukan dengan rumah yang besar, tapi dengan berkurban banyak-banyak. Apa boleh berkurban? Boleh 1, 2, 3 Pak Ustaz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban 63 ekor, dipotongnya sendiri. 63 ekor. Habis itu dikasihnya pisau ke Sayyidina Ali. Ali memotong 37 ekor. 37 tambah 63, 100 ekor sendirian. Masya Allah. Belum pernah saya baca berita orang Indonesia motong 100 ekor sendiri, tak ada. Jadi kalau mau kaya, bercita-citalah berkurban 100 ekor onta sendirian. Onta tak ada, 100 ekor sapi limosin sendirian. Tak juga bisa 100 ekor kambing sendirian. Habis, tak ada kurban pakai burung puyuh, tak ada. Kalau untuk almarhum yang sudah meninggal,
Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Sampai tak pahalanya Pak Ustaz? Dua dalilnya. Pertama, Nabi menyembelih kambing. Allahumma taqabbal min ummati Muhammad. Terimalah kurban ini untuk umat Muhammad. Padahal waktu itu umat Muhammad sudah banyak yang meninggal dunia. Karena berkurban dilaksanakan di Madinah. Sedangkan sebelum itu sudah banyak yang meninggal di Makkah. Itu menunjukkan kurban sampai pada umat Muhammad SAW. Kambing yang kedua, Allahumma taqabbal min ali Muhammad. Terima untuk keluarga Muhammad. Padahal kambing itu disembelih di Madinah. Sebelum itu sudah meninggal keluarga Nabi Muhammad SAW, Khadijah di Makkah. Itu menunjukkan sampai untuk yang meninggal dunia. Sudah kusampaikan dalilnya. Ragu juga berkurban untuk almarhum almarhumah. Tak ada dalil lagi. Karena cerita tentang masalah ghaib. Tak nampak. Iman. Terakhir, ketujuh. Apa hukum masak daging kurban untuk dimakan bersama oleh petugas? Begitu selesai pemotongan, langsung diambil 2 kilo, 3 kilo, dipotong-potong halus, dimasukkan ke dalam panci, dimasak sup. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Yang kau makan ini jatah siapa? Ini kambing masih belum jelas jatah siapa. Pemiliknya 3 orang. Pertama orang yang berkorban, kedua jiran, sahabat, kerabat, tetangga, ketiga fakir miskin. Maka ketika dimakan tak jelas pemiliknya, makan haram. Solusinya gimana Pak Ustaz? Solusinya begini. Setelah habis dipotong, panggil pemilik sapi pertama, Pak GM, Pak Kepala Cabang, Pak Kepala Ranting, Bapak entah apa kepala apa lagi lah. Sampai 7 orang kumpul semua. Pak, ini kan jatah Bapak ada 1/3 di sini kan. Kami ambil jatah Bapak nih 5 kilo untuk kami makan pagi ini ya. Kami kalau cuma makan lontong lemas kami Pak, tidak bisa kami motong-motong nih. Kata Bapak yang 7 tuh ambil lah. Yang 6 baik ambil lah. Yang 7 ini ada 1. Enggak. Nah, angkatlah golok tuh. Sini Pak. Sini. Langsung masuk waktu. Mari kita tutup dengan baca doa. Bagaimana cara kita bisa tahu kalau yang sedang kita perjuangkan adalah jodoh kita? Orang anak muda sekarang ini terlalu banyak berteori-teori. Kalau ada kalian laki-laki suka sama perempuan, tanya dia, SMS dia, WA dia, bagaimana suami idaman yang kamu inginkan? Terus dijawabnya, asal bukan macam kau. Kalau gitu kata dia, bagus kau cepat-cepat pergi sebelum disetrum bapaknya. Kebetulan bapaknya pegawai PLN pula kan. Tapi kalau kata dia, aku mau yang rajin pengajian di Masjid Abdiyah PLN, orangnya sudah kerja di kantor PLN, itu berarti kaulah yang ditembaknya. Siap-siapalah datang. Jadi tak usah terlalu banyak berteori-teori. Banyak anak-anak muda ini berteori. Asal sudah kuat, istikharah, dia orang baik, tawakal ala Allah. Bawa bawa Pak Sarno kalau segan. Pak Sarno kan nanti Pak Sarno. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa saya gimana nanti?
على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بسم الله بالله من الشيطان الرحمن الرجيم. بسم الرحيم. الله الحمد الرحمن لله الرحيم. رب العالمين الحمد الرحمن لله رب الرحيم العالمين مالك يوم الرحمن الدين الرحيم إياك مالك يوم نعبد الدين وإياك إياك نستعين نعبد اهدنا وإياك الصراط نستعين اهدنا المستقيم الصراط صراط المستقيم الذين صراط أنعمت الذين عليهم غير أنعمت المغضوب عليهم عليهم غير ولا المغضوب الضالين عليهم آمين. ولا الضالين ربنا اغفر آمين lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali آمين abaina ayah kami, wali آمين ummahatina emak kami, wali ahlina آمين wa dzurriyyatina keluarga anak cucu kami, wali آمين ikhwanina saudara-saudara kami. Allahumma barik آمين lana fi arzaqina, berikan berkah rezeki kami supaya kami ringan berwakaf, berinfak, berkurban, bersedekah. Rabbana hab آمين lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana آمين atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa آمين sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya يا karim. كريم. Terima kasih segala perhatian. Alhamdulillah. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tausiah dari Tuan Guru kita Ustadz Abdul Somad tentang seputar hewan kurban. Semoga tahun ini kita bisa berkurban. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita saksikan bersama. Teman-teman yang ingin menyaksikan video lainnya dari channel saya bisa pilih di salah satu di bawah ini. Di sini ada, di sini ada. Oke, demikian.